Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat bagi umat Tuhan sekalian. Puji syukur kepada Tuhan untuk berkat Tuhan yang boleh kita rasakan bersama-sama dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Masih Advent hari ke-7, Daerah Conference Manado, Maluku Utara, bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Umat Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan dan beribadah bersabat bersama. Saat ini kita akan mengikuti acara keluarga, diskusi sekolah sahabat, dan pelayanan perorangan. Untuk itu, mari kita buka acara ini dengan menyanyikan lagu buka yang akan dipimpin oleh Praise Team. Kasih surga yang terindah turunlah pada kami, dalam kami bertatalah dan sucikanlah hati. Yesus, Engkau berkasihan, kasih-Mu tak terduga. Marilah dan berkerajaan dalam hati yang berserah. Hembuskanlah Roh Kudus dalam hati yang duka. Ya Juru Selamat yang tulus, beri kedamaian jiwa. Engkau Tuhan berkuasa, awal dan akhir iman. Buangkan dosa dari jiwa, berikanlah kemenangan. Engkaulah yang berkuasa melepaskan umat-Mu. Curahkan rahmat melimpah, kuduskanlah umat-Mu. Padamu kami berbakti oleh kemurahan-Mu. Kami tak akan berhenti memuliakan nama-Mu. Jadikanlah kami baru, sempurna dalam Yesus. Selamatlah oleh kasih-Mu dari mati dan dosa. Kami kelak tiba di surga dalam negeri yang mulia. Kami kelak terima mahkota dan pandang wajah Yesus. Selamat Sabat untuk kita semua. Di pagi Sabat ini kita akan membacakan ayat inti dari pelajaran sekolah Sabat kita selama minggu yang berjalan ini, yang terdapat di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23 dan 24. Mari kita ikuti. Bunyinya demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Mari kita tunduk kepala semua dan kita berdoa. Bapa kami, Allah pencipta kami, bahkan pemelihara kami, juga penebus kami yang hidup. Di pagi hari Sabat yang suci ini Tuhan, kami menaikkan pujian kami kepadamu untuk seluruh kebesaran Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, dan untuk berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami di sepanjang 6 hari pekerjaan kami yang sudah lalu. Dan di hari Sabat yang suci ini, kami merasa terberkati karena Tuhan sudah menuntun kami boleh tiba lagi di hari Sabat ini dengan penuh kesukaan. Kami akan memulaikan acara kami Tuhan lewat acara sekolah Sabat. Berkati seluruh rangkaian acara sekolah Sabat ini. Biarlah apa yang akan kami dapatkan di pelajaran sekolah Sabat akan berguna bagi kami semua
menuntun iman kerohanian kami untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya jika kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, maka Tuhan akan memberkati kami dengan berkat-berkat Sabat. Terima kasih Tuhan untuk mau mendengar dan menjawab doa kami. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat hari Sabat bagi kita semua umat Tuhan di mana saja kita berada. Renungan acara keluarga kita pada pagi hari ini saya beri judul Perbaktian di dalam Rumah Tangga. Saudaraku yang kekasih, rumah tangga yang kokoh, yang kuat serta tahan dalam menghadapi goncangan adalah keluarga yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Rumah tangga yang merindukan akan kerukunan dan kebahagiaan adalah keluarga yang selalu mendirikan mesbah atau kebaktian keluarga pada waktu pagi dan petang. Saat ini program gereja sedunia adalah bagaimana kita kembali kepada altar. Kita kembali kepada penyembahan, kembali kepada mezbah. Apakah itu secara pribadi, apakah itu secara keluarga, atau secara jemaat, kita kembali kepada Allah sebagai pemilik dunia ini, sebagai pencipta dunia ini. Kita selalu terhubung dengannya melalui doa-doa kita kepadanya. Mengapa perbaktian keluarga kita begitu penting? Yang pertama, supaya segenap anggota keluarga kita terhubung erat antara satu sama dengan yang lain. Yang kedua, orang tua melatih dan membiasakan anak-anak patuh bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, agar supaya anak-anak kita mengingat bahwa hanya dengan bergantung kepada Tuhan sajalah dia dapat berhasil. Yang keempat, kita memohon kepada Allah sebagai sumber berkat, sumber perlindungan, dan sebagai Allah yang penuh dengan kasih. Jadi itu mengapa kita perlu dalam perbaktian keluarga. Dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 111 ayatnya yang ke-10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi dan baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Berbakti berarti menghormati Allah, memuji Dia, serta mengadakan kontak dengan Dia. Kemudian di dalam kebaktian keluarga harus diadakan pada waktu-waktu tertentu. Ada waktu yang disiapkan khusus. Apakah itu pada pagi hari atau pada petang hari dengan cara yang sangat menyenangkan. Sehingga menarik perhatian dari setiap anggota keluarga lebih dekat kepada Tuhan. Apakah itu anak-anak, orang tua, atau siapa saja yang ada di keluarga kita. Kita semua untuk diundang berbakti dalam penyembahan kepada Allah. Dalam Mazmur 91 ayat 9 dikatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Mazmur 55 ayat 2, berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Ulangan 33 ayat 27, Allah adalah abadi, adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ayat-ayat ini memberikan penguatan bagaimana pentingnya perbaktian keluarga. Di dalam buku Child Guidance halaman 519 dan 520 berkata, sebelum meninggalkan rumah, hendak pergi bekerja, semua keluarga harus dikumpulkan bersama-sama. Ayah atau ibu, jika ayah tidak ada, harus memohon dengan tekun kepada Allah
supaya memelihara segenap anggota keluarga sepanjang hari. Malaikat-malaikat surga akan melindungi anak-anak yang dengan demikian diserahkan kepada Allah. Setiap keluarga harus pada waktu yang tetap untuk perbaktian pada pagi dan petang. Dalam bahan-bahan pelajaran dalam perbaktian keluarga, yang pertama saudara-saudaraku, bahan pelajaran waktu kebaktian keluarga haruslah dipilih dan direncanakan dengan seksama. Yang kedua, bagaimana kita mempersiapkan bahan-bahan dalam perbaktian keluarga adalah mengapa anak-anak ini seperti anak-anak kita seperti bosan mengikuti kebaktian oleh karena tidak ada pelajaran yang menarik. Oleh sebab itu, bahan yang paling baik dalam perbaktian rumah tangga adalah firman Allah. Saudaraku umat Tuhan, pada poin yang ketiga, dalam kita mengajarkan Alkitab kepada anak-anak, bolehlah kita memperoleh banyak keuntungan oleh memperhatikan akan kecenderungan pikiran, perkara-perkara di mana mereka menaruh perhatian, serta membangkitkannya untuk melihat apa kata Alkitab mengenai segala akan perkara ini. Mari kita ikuti kesimpulan daripada acara rumah tangga kita pada pagi hari ini. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 40. Supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah korban bakaran. Dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada orang Israel. Yang kedua, saudara umat Tuhan, naikkanlah doa, bersyukurlah kepadanya, minta bimbingan dan perlindungan. Dia siap membantu setiap orang yang datang meminta kepada Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Yesus, amin. Nyanyikan berulang-ulang sabda hidup kekal yang sungguh elok dan terang, sabda hidup kekal, sabda yang terindah, yang rindu percaya, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal.
hidup kekal, damai pun dan keampunan, sabda hidup kekal. Yesus Juru Selamat mau memberikan rahmat, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Sebelum kita memulaikan mendengarkan pelajaran diskusi sekolah Sabat, pelajaran sekolah Sabat hari ini, kita berdoa. Bapa di surga, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kami di dalam mendengarkan firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Berkati kami semua Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Sabat ini kita akan mempelajari firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat, pelajaran ke-8 dengan judul Perencanaan untuk Sukses. Setiap kita manusia mempunyai tujuan atau cita-cita untuk sukses. Tidak ada manusia yang tidak menginginkan kesuksesan. Untuk mencapai kesuksesan, kita perlu ada perencanaan. Pertanyaannya, kenapa kita harus berusaha mencari atau meraih atau menggapai atau memperoleh kesuksesan? Hal yang kedua, bagaimana caranya kita memperoleh kesuksesan itu? Pada pagi hari ini atau Sabat ini, dalam rangkaian acara KKR, yaitu KKR Net, Daerah Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara bekerja sama dengan Yayasan Cornelius mengambil satu tema, yaitu Happiness with Jesus. Bahagia dalam Yesus. Di dalam tema ini ada kaitannya dengan judul pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat ke-8. Perencanaan untuk sukses. Bagaimana kita mencapai kesuksesan itu? Kenapa kita harus berusaha mencari, meraih kesuksesan? Dua hal yang harus kita pikirkan. Dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, itu sebabnya kita harus mencari kesuksesan. Hal yang kedua, oleh karena tragedi, peristiwa terjadi di mana-mana. Dan oleh karena itu, perlu kita meraih kesuksesan. Selama kita meraih kesuksesan, apa yang harus kita lakukan? Ada hal yang kita harus lihat di dalam pelajaran kita pada Sabat ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, berbicara soal sukses, yaitu kita berhasil atau bahagia. Untuk mencapai keberhasilan atau kebahagiaan, perlu ada perencanaan. Di dalam ayat inti kita pada Sabat ini, di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Pada ayat inti kita ini berbicara bagaimana kita meraih kesuksesan itu. Dan di dalam pelajaran ini ada hal-hal yang perlu kita lakukan di dalam meraih kesuksesan. Yang pertama, yaitu kita harus mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan itu berarti kita punya komitmen dengan Tuhan. Berbicara komitmen adalah perjanjian, keterikatan saya dengan Tuhan, saudara dengan Tuhan, kita dengan Tuhan.
untuk meraih kesuksesan, kita harus jadikan Allah yang utama. Di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 1, di dalam kalimat yang pertama, ingatlah akan penciptamu. Dalam segala sesuatu untuk meraih kesuksesan, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengutamakan Allah. Salah satu contoh di dalam firman Tuhan yaitu seorang yang bernama Yakub. Dia mempunyai komitmen, berkomitmen secara rohani dan berkomitmen secara keuangan kepada Tuhan. Itu sebabnya hal yang pertama yang perlu saya tekankan sesuai dengan pelajaran kita yaitu mengutamakan Tuhan. Hal yang kedua, untuk meraih kesuksesan di mana kita harus bekerja. Bekerja atau kita harus rajin. Dalam segala sesuatu, apakah itu kecil atau besar, kita harus bekerja. Bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya di dalam satu tulisan, satu buku yang ditulis oleh penulis yang terkenal, Ellen G. White. Di dalam Our High Calling halaman 223 dikatakan demikian. Dan kepada Adam telah diberikan pekerjaan memelihara taman itu. Pencipta mengetahui bahwa Adam tidak dapat bahagia tanpa pekerjaan. Hal yang kedua untuk mencapai kesuksesan, kita harus bekerja. Dan di dalam kita harus bekerja itu, kita akan merasa bahagia. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan untuk mencapai kesuksesan, yaitu menggunakan kesempatan yang diberikan. Ketika kita muda, kita melakukan pekerjaan, kita harus gunakan kesempatan itu. Oleh karena kesempatan itu diberikan oleh Allah buat kita. Kesempatan itu tidak akan terulang kembali. Itu sebabnya untuk meraih kesuksesan, biarlah kita menggunakan kesempatan yang diberikan kepada kita. Hal yang keempat untuk meraih kesuksesan, yaitu kita harus bekerja dengan integritas. Harus punya integritas. Integritas adalah kita harus punya mutu, sifat, atau keadaan, kewibawaan, kejujuran dalam segala sesuatu. Pastikan bahwa kita memperoleh sesuatu dengan integritas yang tinggi. Dan kita mempunyai komitmen yang sesuai dengan komitmen Alkitab. Di dalam firman Tuhan 1 Korintus 10, ayatnya yang ke-31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Allah. Ketika kita bekerja, kita diberikan kesempatan, biarlah kita harus melakukannya dengan integritas yang tinggi. Hal yang kelima, yaitu untuk mencapai kesuksesan dalam perencanaan kita, harus mencari nasihat Allah. Kenapa kita harus mencari nasihat Allah? Karena nasihat Allah merupakan pedoman tuntunan kita untuk meraih kesuksesan. Untuk itu, pelajaran kita Sabat ini, saya kembali lagi mau ingatkan kepada kita, untuk mencapai kesuksesan itu perlu ada perencanaan. Dan di dalam perencanaan itu, sekali lagi, utamakanlah Allah. Kita harus kembali kepada Allah. Kita harus selalu bersama Allah. Dan kita harus dalam pekerjaan melakukan bersama Allah. Sehingga kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan akan kita capai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena berkat Tuhan. Kami sudah mempelajari firman Tuhan, bagaimana merencanakan untuk sukses. Biarlah ya Tuhan,
apa yang sudah kami pelajari dalam pelajaran sekolah Sabat ini. Lebih khusus, mengutamakan Tuhan, kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami selanjutnya ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat hari Sabat, sahabat umat Tuhan, dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi Sabat ini kita bisa disatukan di dalam ibadah KKR Gereja Masehi Advent hari ke-7, Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara, kerjasama dengan Yayasan Cornelius. Sukacita sahabat menjadi bagian kita semua. Rick Warren dalam bukunya Purpose Driven Life, jadi kehidupan yang digerakkan oleh tujuan, dia mengatakan seperti ini. What am I on this earth for? Untuk apa saya berada di atas dunia ini? Kemudian statementnya dia lanjutkan dengan begini. I don't know the key of success, but the key of failure is try to please man. Saya tidak tahu, tidak paham kunci keberhasilan, tapi kunci kegagalan adalah berusaha untuk menyenangkan manusia. Bukankah menyenangkan manusia adalah menyenangkan bagi kita sebagai umat Kristen? Ternyata di akhir bukunya mengatakan seperti pertanyaan yang saya sampaikan tadi, what am I on this earth for? Jadi untuk apa saya, orang Kristen, berada di atas dunia ini? Ternyata tujuan Allah kita berada di atas dunia ini bukan menyenangkan manusia, tapi menyenangkan hati Allah. Pada sesi ini, saya mau mengajak sahabat umat Tuhan dimanapun berada, bagaimana caranya kita mau menyenangkan hati Tuhan. Jawabannya sederhana dan singkat. Witness, menjadi saksi bagi Dia. Witness through Christian lifestyle. Jadi menjadi saksi melalui gaya hidup orang Kristen. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah status, adalah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh semua umat-umat Tuhan dimanapun berada. Menjadi saksi. Mungkin kita bertanya, Tuhan, saya tidak punya keterampilan untuk berkhotbah, mengajar, menyanyi, dan lain sebagainya. Cukup Tuhan katakan kepada kita, jadilah saksi bagiku. Bagaimana menjadi saksi bagi Kristus? Menjadi saksi bagi Kristus melalui gaya hidup orang Kristen. Tapi ingat, sebelum menjadi saksi, kita harus menerima kuasa. Kuasa apa? Kuasa dari Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 12 mengatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat kamu. Jadi milikilah cara hidup yang baik supaya perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah bisa terpancar di dalam kehidupan kita orang-orang Kristen. Itu sebabnya Yesaya katakan 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terang apa yang harus kita pancarkan? Terang kehidupan. Perbuatan-perbuatan yang baik dari Allah yang telah memanggil kita kepada terangnya yang ajaib. Lebih lanjut, Rasul Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3 mengatakan, kamu adalah surat pujian kami yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ayat 3,
Kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ingat saudara umat Tuhan dimanapun berada, kita ini adalah surat Kristus. Kalau surat berarti itu dibaca oleh semua orang. Di dalam bahasa Inggris katakan, you are living epistle. Kita ini surat hidup yang dibaca oleh semua orang. Bukankah itu atribut yang kita dapatkan dari Tuhan? Menjadi surat Tuhan yang hendak dibaca oleh semua orang. Itu sebabnya kita, umat-umat Allah yang Dia tempatkan di atas dunia ini, sanggup menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Dia yang telah memanggil kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sekali lagi, yang saya mau tekankan adalah kamu adalah bangsa yang dipilih Allah. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Untuk apa kita menjadi bangsa yang kudus? Dia katakan, haruslah memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Perbuatan apa yang besar dari Dia? Kalau kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ini sederhana. Rasul Paulus menekankan bahwa inilah perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah perbuatan yang luar biasa yang harus kita pancarkan di dalam kehidupan Kristen kita setiap hari. Ini hal yang sederhana. Kita harus memiliki kasih sebagai orang Kristen. Kita harus memiliki sukacita. Kita harus memiliki damai sejahtera dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara sekalian, menjadi saksi Tuhan adalah hal yang mudah, sederhana. Karena yang harus disampaikan adalah karakter daripada Yesus, yaitu kasih. Lihat di dalam Galati, di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7, mengatakan inilah inti dari tabiat yang mulia oleh orang Kristen, karena ini juga adalah tabiat dari Kristus, harus memiliki kasih. Ini Rasul Paulus menjambarkan bagaimana kasih itu. Dia katakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi kasih itu bersukacita karena kebenaran. Kasih itu menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Itu adalah karakter yang kita perlu saksikan. Itu sebabnya Tuhan katakan, kamu akan menjadi saksiku. You are going to be my witness. Saudara sekalian, sahabat Tuhan dimanapun berada, saat ini kita diberikan motivasi bagaimana kita bisa menjadi saksi Allah. Sederhana menjadi saksi Allah.
Gunakan tabiat Yesus sebagaimana yang dinyatakan di dalam 1 Korintus yang Rasul Paulus tekankan tadi. Mudah-mudahan ini memberikan kekuatan bagi kita dan menyanggupkan kita menjadi saksi bagi Kristus di atas dunia ini. Rick Warren sekali lagi mengatakan, "What am I on this earth for?" Untuk apa saya berada di atas dunia ini? Tetapi untuk menjadi saksinya bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan kita. Amin. Karena Allah kasih, diberilah anaknya mati di Golgota, selamatkan kita. Akan datang Yesus, alangkah mulia, ajaiblah kasih-Nya. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back, what glory that will be. Wonderful His love to me. Mari berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kekal, Allah yang kami sembah siang dan malam, di pagi Sabat suci yang diberkati ini, kami datang kepadamu, kami sungguh berterima kasih, karena Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat hari Sabat yang Engkau masih percayakan bagi kami. Kami boleh datang memuji-muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Teristimewa kami boleh mendengarkan firman Tuhan melalui pembahasan pelajaran sekolah Sabat. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan selalu mengingatkan kami agar kami dapat hidupkan firman Tuhan yang sudah kami terima menjadi kekuatan bagi kami, agar iman kami lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami siap untuk melanjutkan akan ibadah kami di siang hari ini. Kiranya Roh Suci Tuhan akan menuntun hati kami, baik kami yang ada di ruangan studio maupun umat-umat Tuhan yang ada di rumah yang sedang menyaksikan ibadah kami pada saat ini. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, jadi hanya untuk hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Sabat ini 25 Februari 2023 merupakan perayaan Sabat beserta penutupan kebaktian kebangunan rohani Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Conference Manado, Maluku Utara, bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Untuk memulaikan acara khotbah, mari kita ikuti bersama bacaan panggilan berbakti dilanjutkan dengan lagu buka yang akan dipimpin oleh Praise Team. Ayat panggilan berbakti kita pada Sabat ini terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-100. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan ayat yang kedua akan dibacakan oleh Pendeta Neman, dan pada ayat yang terakhir kita akan bacakan bersama-sama. Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya,
dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berbakti di dalam roh dan kebenaran. Ku harap padamu, ya Tuhanku, suaramu yang merdu hibur aku. Aku harap selalu padamu, ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu, datang hampir di pencobaanku. Tuhan hadir. Aku harap selalu padamu, ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu selamanya. Curahkan rahmat-Mu dengan limpah. Aku harap selalu padamu, ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu dan percaya, ya Tuhan, janji-Mu genapilah. Aku harap selalu padamu, ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, Bapa pencipta langit dan bumi, patutlah kami menaikkan puji dan syukur di hadapan hadirat-Mu, ya Tuhan, karena Engkau Allah yang layak disembah. Dan pada hari Sabat yang diberkati ini, ya Tuhan, kami datang sebagaimana kami ada. Kami adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi kami datang memberanikan diri, mau mengaku dosa dan pelanggaran kami. Oh Tuhan, kiranya Engkau mengampuni salah dan dosa kami. Apabila selama 6 hari yang kami telah lalui, dalam berbagai aktivitas yang kami telah lakukan, ada hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan dapat mengampuni kami, agar olehnya Tuhan kami boleh berkenan dalam menyampaikan permohonan doa kami pada hari Sabat yang diberkati ini. Ya Tuhan, satukanlah doa kami dengan saudara-saudara kami yang sementara berdoa pada Sabat ini. Kami datang berdoa Tuhan, khusus untuk rangkaian KKR.net, kerjasama Cornelis Media, dan Gereja Masjid Hari ke-7, Daerah Konferensi Manado dan Provinsi Maluku Utara. Melalui KKR tiap malam telah disampaikan pekabaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, sebagaimana tema yang telah dipilih, bahagia bersama dengan Yesus. Semua yang telah mendengar akan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati dengan Roh Kudus agar mereka boleh memiliki kebahagiaan oleh karena telah mendengar dan membaca serta menuruti akan firman Tuhan. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami mau berdoa khusus untuk hamba Tuhan, Pendeta Ritus Kenny, sebagai Ketua Konferensi Manado dan Provinsi Maluku Utara, yang nantinya akan menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Urapi hamba Tuhan ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pekabaran yang dia bawakan akan mengajak kami, membawa kami untuk mau
bersama-sama dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu akan membawa kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Tuhan kiranya akan memberkati hamba Tuhan Pendeta Ritus Kenny bersama dengan keluarga dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan di daerah Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara. Bapa kami berdoa kiranya Engkau memberkati seluruh umat Tuhan yang ada di daerah Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara. Bahkan semua yang mendengar bersama-sama sepanjang minggu ini apa pekabaran Tuhan, biarlah Tuhan akan selalu senantiasa berkati dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bila mana ada umat Tuhan atau siapa saja yang dalam keadaan sakit, baik mereka yang berada di rumah-rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing dalam pergumulan dengan sakit penyakit, mari ya Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu agar kiranya mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Kami doakan bila mana di antara saudara-saudara ada yang dalam pergumulan duka cita yang mereka alami oleh karena ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, Tuhan akan memberikan penghiburan. Yang di dalam kelemahan, dalam pergumulan, persoalan-persoalan kehidupan mereka, mari ya Tuhan, kiranya Engkau mendengar setiap keluh kesah mereka dan menjawab setiap permohonan-permohonan mereka. Kami berdoa, kiranya Tuhan terus akan memberkati Cornelius Media, akan terus menjadi berkat bagi kami semua. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, dan kiranya terus akan menyertai rangkaian ibadah pada Sabat ini sampai selesai, dan semuanya akan memberi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, yang menjadi juru selamat kami. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Engkaulah kali, aku debu. Jadikan aku sesuka-Mu, aku menunggu di kaki-Mu. Selamat Hari Sabat dalam rangkaian acara KKR-Net Happiness with Jesus. Kita akan berbakti melalui persembahan. Mari kita ikuti renungan singkat persembahan. Di dalam Ibrani 13 ayat 15 dan 16, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Diceritakan ada seorang misionaris kecil. Dia bersama dengan ayahnya tinggal di bekas negara Uni Soviet, yaitu Georgia. Bapaknya adalah seorang pendeta. Pada suatu waktu mengumumkan akan membuat suatu pertemuan belajar Alkitab. Anak ini mencari-cari siapa yang akan dia undang. Dan tepat saudara-saudara, dia mengundang seorang guru TK-nya yang bernama Nyonya Maria. Dia mengundang ibu guru ini untuk hadir dalam KKR yang akan dibahas oleh ayahnya. Malam pertama hadir, malam kedua hadir, sampai selesai guru ini hadir setiap malam. Di akhir KKR ini, guru ini, Nyonya Maria, berbicara kepada ayah dari Luka, yaitu pendeta. Dia sampaikan bahwa saya ingin mengambil bagian untuk menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Oh, bergembira akan anak TK ini oleh karena keinginan darinya terpenuhi dalam
mengikuti Yesus, gurunya mengambil bagian untuk menjadi pengikut Yesus yang setia. Akhir dari cerita ini, ibu guru dan anak muridnya ini bersama-sama dalam pelayanan. Mereka menyiapkan buku-buku, mereka menyiapkan Alkitab, bacaan-bacaan sekolah Sabat kepada orang-orang tetangga yang ada di sekitar gereja mereka, di sekitar sekolah mereka, bahkan kepada murid-murid teman daripada Luka. Biarlah oleh renungan singkat pada saat ini boleh membawa kita untuk selalu menjadi misioneris-misioneris di mana saja kita akan pergi dan melayani. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, Allah sumber kehidupan kami, dan yang empunya langit, bumi, laut, dan segala isinya. Di hari Sabat yang suci dan diberkati ini, kami memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas berkat yang Kau telah berikan kepada kami selama 6 hari pekerjaan kami. Dan pada hari Sabat yang suci ini kami telah membawa milik Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan. Tuhan kiranya memberkati persembahan persepuluhan ini. Dan biarlah kami terus dijadikan sebagai penata layan-Mu yang setia ya Tuhan. Ajarlah kami untuk memberi secara sistematis, terencana, terbaik, dan berkelanjutan hingga Maranatha. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cleanse me, Lord, of all my silly saturate. Lord, I want to be all and only yours. Take away the cloud of in my life every day, and make me like a child at play. When the time comes, I want Him to know me. When the time comes, I wanna be there. When the time comes, I wanna be ready. When Jesus comes to take me home. Give me joy, I'd love to love and cry with you. You become a friend with me all the time. Help me to be patient as I walk through this, I pray, growing in your love each day. When the time comes, I want Him to know me. When the time comes, I wanna be there. When the time comes, I wanna be ready. when the time comes,
sweet Jesus comes to take me. Take me. Saudara-saudara yang saya kasihi, ayat tema kita di hari Sabat yang diberkati ini terambil dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara umat Tuhan yang terkasih, Anda sedang tergabung bersama kami Cornelius Media dalam acara Sabat Raya dan penutupan KKR.net dengan tema Happiness with Jesus. Sabat ini, pekabaran firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Ritus Kenny MTH. Menikah dengan Ibu Olivia Umbo, keluarga Pendeta Ritus Kenny dikaruniai Tuhan 3 orang anak. Dan saat ini, Pendeta Ritus Kenny melayani sebagai Ketua Gereja Masih Advent Hari ke-7, Daerah Conference Manado, Maluku Utara. Judul pembahasan firman Tuhan Sabat ini adalah Bahagia Bersama Yesus. Untuk menyambut khotbah, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Selamat Hari Sabat saya ucapkan kepada seluruh anggota gereja, terlebih khusus kepada semua yang mengakses kegiatan kebaktian kebangunan rohani net dengan tema Happiness with Jesus. Pada perayaan Sabat Tuhan yang kudus ini, tentu kita bersyukur memuliakan nama Tuhan selama 1 pekan Tuhan telah pelihara kita dalam kegiatan-kegiatan aktivitas setiap hari, bahkan dalam mengikuti seri kebaktian kebangunan rohani Happiness with Jesus. Sehingga pada hari Sabat ini kita boleh bersama-sama dalam acara puncak ibadah penyembahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Pertanyaan yang tentu menjadi pertanyaan yang paling mendasar ketika kita mengikuti kebaktian kebangunan rohani ini adalah kebahagiaan itu seperti apa? Siapa yang tidak ingin bahagia? Setiap orang pasti mengejar kebahagiaan hidup. Sehingga pertanyaan penting untuk segera menemukan jawabannya adalah bagaimana supaya memperoleh bahagia itu. Kebahagiaan bukanlah masalah keberuntungan, saudara-saudara sekalian. Kebahagiaan bukanlah masalah kepemilikan duniawi. Itu adalah suatu sikap mental. Itu datang dari menghargai apa yang kita miliki, gantinya bersedih untuk apa yang tidak kita miliki, kata seorang yang bernama John Luther. Tidak kalah statementnya, seorang juga yang bernama William Arthur Ward mengeluarkan definisi dari kebahagiaan. Kebahagiaan sejati tercapai ketika kita kehilangan diri sendiri
dalam melayani orang. Luar biasa apa yang disampaikan oleh William Arthur Ward. Istilah berbahagia dalam kosakata Yunani memiliki arti yang sama dengan bahasa Ibrani. Secara literal, berbahagia berasal dari bahasa Yunani makarios, yang memiliki dua arti, yakni berbahagia dan diberkati. Dengan kata lain, saudara-saudara sekalian, pertanyaan pentingnya bukan pada bagaimana supaya kita berbahagia, melainkan bagaimana caranya menjadi pribadi yang diberkati supaya berbahagia. Yesus Kristus telah mengungkapkan rahasia kebahagiaan sejati ini hampir 2000 tahun silam yang tercatat di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, Matius pasalnya yang ke-5 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-12. Memperhatikan keseluruhan perikop ini, saudara-saudara sekalian, yakni mulai dari ayat 3 sampai 12 bacaan kita, ada yang menarik di sana. Yesus menyebut kategori orang yang disebut berbahagia, yakni orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, orang yang murah hati, suci hatinya, pembawa damai, dan dianiaya oleh sebab kebenaran. Mereka yang dalam kategori inilah menurut Yesus Kristus yang disebut berbahagia. Jika kita memperhatikan teks ini dan secara khusus kita melihat pola ucapan bahagia ini, maka kita dapat simpulkan bahwa orang-orang yang disebut sebagai orang yang berbahagia adalah mereka yang rela memberikan atau melepaskan sesuatu kepada si penerima. Orang yang diberkati adalah orang yang bersedia melakukan segala sesuatu untuk Allah, memberi dan melepaskan sesuatu untuk kemuliaan Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, orang yang berbahagia dan diberkati adalah orang yang selalu bersama dengan Yesus. Dengan demikian saudara-saudaraku yang kekasih, tema Happiness with Jesus sangat penting untuk kita ketahui bersama. Bersama Yesus akan mengubah rumah tanggamu yang mulai tawar menjadi berkilau dan menggairahkan kembali seperti anggur yang baru. Kalau Anda membaca Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, di sana ada mujizat Yesus Kristus di mana air diubah menjadi anggur pada pernikahan di Kana. Sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang kurang baik, pada akhirnya mendapatkan sesuatu yang terbaik di akhir oleh sebab bersama dengan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, bersama dengan Yesus boleh mengubah rumah tangga kita yang mulai tawar menjadi berkilau dan menggairahkan kembali seperti anggur baru. Saya percaya masing-masing kita dalam rumah tangga kita masing-masing memiliki pergumulan-pergumulan, memiliki permasalahan-permasalahan, memiliki gelombang-gelombang yang harus dihadapi. Namun firman Tuhan berkata, bersama dengan Yesus dapat mengubah sesuatu yang kurang menyenangkan di dalam rumah tangga kita menjadi sesuatu yang menyenangkan. Matius 12 ayat 10 sampai ayatnya 13 mencatat bahwa bersama dengan Yesus akan menyembuhkan bagian hidupmu yang lumpuh dan sempurna kembali. Dikisahkan dalam Matius pasal 12 ayat 10 sampai ayat 13 ini, ada seorang yang tangannya mengalami mati, tetapi oleh mujizat ketika dia bersama dengan Yesus dapat disembuhkan. Pelajaran untuk Anda dan saya. Mungkin ada dari satu wilayah area hidup Anda yang dalam tanda petik mengalami kematian. Apakah di wilayah keluarga Anda? Apakah di wilayah tempat pekerjaanmu? Apakah di wilayah pergaulanmu? Apakah di wilayah apa saja? Jika terjadi dalam tanda kutip mengalami kematian, jangan khawatir. Bersama dengan Yesus
sesuatu yang telah mengalami kematian ini dapat disembuhkan. Bersama dengan Yesus juga, saudara-saudaraku yang kekasih, Dia akan menyediakan makananmu dalam setiap kondisi kehidupanmu. Markus pasal 6 ayat 34 sampai 35. Bagaimana pengalaman ketika murid-murid Yesus kebingungan untuk memberi makan ribuan orang yang pada waktu itu mengikut Yesus Kristus. Namun saudara-saudaraku yang kasih, bermodalkan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, Yesus bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki disebutkan dalam Alkitab. Jadi kalau kita bisa berandai-andai, seandainya laki-laki itu memiliki istri, artinya sudah 10.000 orang. Kalau pasangan suami istri ini kira-kira memiliki 2 orang anak rata-rata, maka bisa dipastikan kurang lebih 20.000 orang yang dilayani hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Inilah mujizat Tuhan. Bersama dengan Yesus, Dia akan mampu menyediakan kebutuhan primermu di rumah. Apa yang akan Anda makan, apa yang akan Anda minum, apa yang akan Anda konsumsi, apa yang akan Anda pakai, akan selalu tersedia bagi hidupmu jika benar-benar kita bersama dengan Yesus. Bersama dengan Yesus juga, saudara-saudara sekalian, akan membangkitkan keturunanmu dan memelihara masa depanmu. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 15. Bagaimana seorang janda yang memiliki anak satu-satunya, kemudian anak satu-satunya ini telah meninggal dunia, dan pada saat dalam perjalanan untuk dibawa ke kuburan, bertemu dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus membangkitkan anak seorang yang janda ini. Jadi saudara-saudaraku yang kasih, apa yang kita ragukan? Bersama dengan Yesus akan membangkitkan keturunanmu dan memelihara masa depanmu. Jangan pernah mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di depan sana. Bersama dengan Yesus ada jaminan kebahagiaan. Bersama dengan Yesus juga, saudara-saudara sekalian, akan meredahkan gelombang kehidupanmu, seberapa dahsyat pun itu. Pada saat dicatat dalam Matius pasal 14 ayat 24 sampai dengan ayatnya 32, kita ketahui bersama dalam catatan firman Tuhan ini bagaimana ketika murid-murid Yesus hendak menyeberang ke seberang sana, menumpang sebuah perahu. Dalam perjalanan mereka mengalami badai yang sangat hebat. Tak kala mereka melupakan bahwa mereka memiliki Yesus Kristus yang ada di dalam perahu itu, mereka dengan segala kekuatan, segala daya upaya, semua kemampuan mereka untuk mengatasi badai yang sedang menimpa kehidupan perahu pada waktu itu, semuanya sia-sia. Tetapi ketika mereka tahu Yesus, membangunkan Yesus Kristus, dan bersama Yesus, badai yang sangat hebat itu hanya dalam sekejap Yesus berkata, tenang. Badai itu pun menjadi tenang. Bukankah dalam kehidupan nyata saudara-saudara sekalian, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, bahkan tidak luput dari begitu banyaknya badai yang sedang menerpa kehidupan kita secara pribadi. Badai juga sedang menerpa kehidupan kita secara keluarga. Badai sedang menerpa kehidupan kita secara bergereja, berjemaat, dalam komunitas-komunitas tertentu, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kadangkala badai itu datang silih berganti. Namun saudara-saudara yang kasih, Matius pasal 14 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-32 memberikan referensi kepada kita. Jika Yesus bersama-sama dengan kita, Dia sanggup meredahkan badai sebesar apapun yang menimpa kehidupan saudara-saudara. Amin. Bersama Yesus, Dia akan mengampuni segala dosamu. 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Dosa kita telah diampuni oleh karena Yesus Kristus. Darah Kristus telah tercurah
Sehingga walaupun merah kermisi sekalipun dosa-dosa kita akan diputihkan oleh Yesus Kristus. Yesaya 1 ayat 18. Bahkan kitab Yesaya menyebutkan yang merupakan pemisah antara saya dengan Allah adalah segala dosa-dosa kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita dengan penuh kerelaan memohon pengampunan kepada Tuhan. Meminta Dia mengampuni dosa-dosa kita. Karena Yesus Kristus telah mengampuni kita. Bersama Yesus, kebahagiaan yang sesungguhnya akan terwujud. Seseorang yang terbebani dengan masalah dosa akan mengalami banyak tekanan, akan mengalami banyak depresi, akan mengalami stres, dan lain sebagainya. Tapi ketika dia tahu bersama Yesus dosa ini dapat diakhiri, akan muncul kebahagiaan. Yang berikut saudara-saudara sekalian, bersama dengan Yesus pasti akan membangkitkanmu nanti. Karena upah dosa adalah maut, setiap orang yang berdosa akan mengalami kematian. Namun saudara-saudara yang kekasih, 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 21 menyebutkan, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Yesus pasti membangkitkan setiap orang yang bersama-sama dengan Dia. Karena itu selama berada di atas dunia ini, mari kita pelihara keakraban. Mari kita pelihara kebersamaan. Terus berjalan bersama-sama dengan Yesus. Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini, jika engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kata pengharapan ini dikeluarkan oleh Yesus Kristus kepada seorang pencuri yang ada di kayu salib. Hanya karena dia bersama-sama dengan Yesus. Kebahagiaan tidak akan Anda peroleh di mana-mana. Kebahagiaan yang sejati hanya akan diperoleh bersama dengan Yesus Kristus. Bahkan kadangkala saudara-saudara, bersama dengan Yesus, kita akan memperoleh kebahagiaan lipat kali ganda. Mari kita lihat seorang tokoh yang dicatat dalam Lukas pasal 8 ayat 41 sampai 56. Seorang yang disebut bernama Yairus. Bagaimana dia mendapatkan berkat lipat kali ganda oleh sebab keakrabannya, kedekatannya, usahanya yang terus bersama-sama dengan Yesus. Sehingga akhirnya dia memperoleh kebahagiaan 2 kali ganda. Yairus dicatat dalam Lukas pasal 8, saudara-saudaraku yang kekasih, ayatnya yang ke-41 menyebutkan, maka datanglah seorang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadah. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Kita ketahui, saudara-saudaraku yang kekasih, Yairus ini bukan seorang sembarangan. Ia seorang yang memiliki status sosial. Terbukti dari ayat ini disebutkan bahwa ia adalah kepala rumah ibadah. Namun ini tidak menjadi penghalang baginya untuk datang mencari Yesus Kristus. Datang untuk dekat bersama-sama dengan Yesus. Alasannya tentu sesuai dengan tema KKR kita, untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi mari kita pelajari lebih lanjut bagaimana pengalaman Yairus bersama-sama dengan Yesus yang kiranya bisa juga menjadi pengalaman saudara dan saya. Yairus ketika dia datang kepada Yesus Kristus, saudara-saudaraku yang kasih. Yang kedua, hal yang dibuat oleh Yairus setelah dia datang kepada Yesus Kristus, dia jatuh tersungkur di depan kaki Yesus. Artinya ada roh kerendahan hati yang dimiliki oleh Yairus ini. Jadi kalau kita mau datang, mau bersama-sama dengan Yesus, perhatikan keteladanan yang ditunjukkan oleh Yairus. Harus datang dengan kerendahan hati. Baru ketika kita mengajukan permohonan, Anda akan lihat bagaimana Yesus akan memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya kepada Anda. Mari kita lihat apa yang Yesus buat kepada Yairus. Ayatnya yang ke-42 menyebutkan demikian. Karena anaknya perempuan satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati.
Jadi Anda bisa bayangkan pergumulan yang sedang dihadapi oleh Yairus. Dia menghadapi masalah di mana anaknya satu-satunya, anak semata wayang, anak yang sangat dia kasihi, susah payah dia besarkan dengan kasih sayang. Sekarang ketika berusia remaja, dikatakan berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam terjemahan yang lain, dia sementara dalam kondisi sekarat. Bahkan terjemahan yang lain menyebutkan dia sudah mati. Artinya Yairus memiliki pergumulan yang hebat. Masalah yang sementara dihadapi itu. Ayat 49. Sementara ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Sebelum masuk ke ayat 49 ini saudara-saudara, kita tahu ceritanya bahwa ketika Yairus menyampaikan permohonan kepada Yesus Kristus, tolong datang ke rumahku. Yairus sangat bersukacita karena Yesus merespons secara cepat permohonannya. Berangkatlah Yairus bersama rombongan bersama-sama dengan Yesus menuju ke rumahnya. Yairus dalam euforia yang hebat. Dia tahu bahwa anaknya ini akan disembuhkan. Permasalahannya akan segera diatasi oleh Yesus Kristus. Namun kita tahu ceritanya saudara-saudara yang kekasih, sesudah ayatnya yang ke-42, 43, tiba-tiba ada yang menyelah dalam perjalanan. Seorang wanita pendarahan, ya kita tidak akan ceritakan itu, namun Yesus terhenti, kemudian memperhatikan kebutuhan wanita yang sedang mengalami pendarahan ini. Itu artinya ada jeda yang cukup panjang, kita tidak tahu apakah 5 menit, apakah 10 menit, apakah 1 jam, 2 jam, tidak disebutkan di dalam Alkitab. Namun ada jeda. Sementara Yairus mulai galau karena jeda yang cukup panjang ini, dia ingin secepatnya apa yang dilakukan oleh Yesus ini segera berakhir supaya melanjutkan perjalanan untuk tiba di rumahnya. Namun ayat 49 tadi yang saya sudah bacakan, sementara persiapan Yesus untuk melanjutkan kembali perjalanan bersama rombongan, datang seseorang yang disebutkan, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata kepadanya, anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Saudara bisa bayangkan perasaan Yairus. Bisa saja dalam hatinya dia berkata, Yesus mengapa engkau berhenti? Lihat, anak saya sudah mati. Dan yang memberitahukan ini adalah keluarga. Pasti akurat informasi ini. Namun karena Yairus tahu persis dia sedang berjalan bersama-sama dengan Yesus. Ketika dia sampaikan itu, ayat 50, Yesus mendengarnya. Dan berkata kepada Yairus, jangan takut. Percaya saja dan anakmu akan selamat. Kata-kata pengharapan ini dipegang oleh Yairus. Saudara-saudara sekalian, menghadapi banyaknya pergumulan, menghadapi banyaknya tekanan hidup, jangan pernah melupakan kata-kata firman, kata-kata pengharapan yang membawa kekuatan kepada kita sekalian. Bersama dengan Yesus akan lahir kebahagiaan. Mari kita lanjutkan. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Dan saudara-saudara yang kasih, setibanya di sana, semua orang menangis. Ayat 52 berkata, dan meratapi anak itu. Benar-benar anak dari Yairus ini sudah mati. Tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Ayat 53 berkata, mereka mentertawakan dia. Karena mereka tahu bahwa anak itu benar-benar telah mati. Saudara-saudara sekalian, jika kita meremehkan perkataan firman, maka Yesus Kristus, Allah sekalipun. Lihat ayat 54, Lukas pasal 8 ini. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak,
bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ayat 56, dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang sedang terjadi. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus yakin kepada apa yang Yesus katakan. Selama 1 minggu ini, dalam seri kebaktian kebangunan rohani, Happiness with Jesus, Anda telah mempelajari bagaimana Alkitab ini, firman Allah yang tidak pernah salah, firman pengharapan yang harus Anda dan saya percayai mendatangkan kebahagiaan. Anda juga telah belajar selama 1 minggu ini bahwa dalam firman ini Yesus mengajak kita untuk beribadah kepadanya menurut hari yang Dia tetapkan. Selama 1 minggu ini juga telah diajarkan bagaimana kita menjaga tubuh kita ini untuk tidak mengkonsumsi hal-hal yang tidak berkenan kepada Yesus Kristus. Kita juga diajak untuk terus menjunjung tinggi segala aturan-aturan, ketetapan-ketetapan dari Allah. Juga kita telah diajarkan dalam panggilan supaya memberi diri untuk lahir kembali dari air dan roh, tanda pertobatan kita. Dengan demikian pada waktu kedatangan Tuhan, kita akan menjadi orang yang paling berbahagia. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai panggilan untuk Anda dan saya pada hari Sabat ini, mari kita terus menjaga komitmen kita untuk terus bersama dengan Yesus. Bersama dengan Dia, kebahagiaan yang sejati akan diperoleh. Bersama dengan Dia, berdasarkan pengalaman Yairus, Anda perhatikan, dia bukan saja mendapatkan bahwa anaknya disembuhkan, tapi dia mendapatkan pengalaman iman bersama dengan Yesus. Selain anaknya disembuhkan dari sakit, anaknya dibangkitkan dari kematian. Jika saudara tetap setia kepada Yesus Kristus dalam berbagai pergumulan, jatuh bangun terus bersama dengan Yesus, kita akan mendapatkan kadangkala diizinkan oleh Tuhan kebahagiaan sejati yang berlipat kali ganda. Tuhan memberkati kita pada hari Sabat yang kudus ini. Tuhan memberkati kita saat kita menanti kedatangannya yang kedua kali. Teruslah bersama Dia, karena kebahagiaan yang sejati akan saudara dan saya peroleh. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terpujilah Engkau oleh karena Engkau baik. Kami berterima kasih selama sepekan Tuhan telah bersama-sama dengan kami sekalian lewat kegiatan kebaktian kebangunan rohani net dengan tema Happiness with Jesus. Berbahagia bersama-sama dengan Yesus. Kiranya semua kebenaran firman yang telah diungkapkan akan membawa kami dekat dengan Tuhan. Akan membawa hidup kami terus bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami percaya bersama-sama dengan Tuhan, kami akan memperoleh kebahagiaan yang sejati. Berkatilah setiap umat di mana saja berada yang boleh terberkati dengan kegiatan kebaktian kebangunan rohani ini. Terima kasih Tuhan telah menyertai semua pembicara. Terima kasih Tuhan telah memberkati semua peralatan. Dan biarlah firman yang ditaburkan ini jatuh di tanah yang baik, boleh bertumbuh menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu. Peliharakan kami selalu ya Tuhan hari ini, besok dan seterusnya, karena kami minta doa ini di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan penebus kami. Amin. Tuhan akan datang segera.
Puji Tuhan, rangkaian acara pada Sabat ini telah selesai dan puji Tuhan karena kita boleh menyelesaikan kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent hari ke-7 Daerah Conference Manado Maluku Utara bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Terima kasih untuk kebersamaan kita sepanjang hari Sabat ini dan kiranya berkat dari Tuhan tetap menjadi bagian kita semua. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri dan memohon maaf apabila terjadi kekurangan selama kebaktian Sabat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat Hari Sabat.